get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. Sesi ini kita akan membahas tentang penelantaran terhadap anak, ya kan Bu? Pernah nggak Bu orang Ibu mendengar kata penelantaran terhadap anak? Nah, Kira-kira kalau menurut Bu Koji apa itu Bu penelantaran Bu? tidak memperdulikan anak, tidak menyuruh anak. Kita tuh tidak apa-apa sama anak, tak prihatin, tak peduli. Kalau menurut Bu Tina apa itu Bu penelantaran Bu? Membiarkan anak tak makan, membiarkan anak kemana dia pergi, kan tak kemana, Dan main ke mana aja ya. Kalau menurut Bu Ramani? Ya, kalau menurut saya penelantaran anak itu tidak memberikan anak tempat tinggal yang layak, kemudian tidak memberikan baju, dibiarkan dia meminta-minta, itu penelantaran. Ya, terima kasih ya Bu, terima kasih ya Pak tentang menyebutkan arti penelantaran. Nah, selanjutnya Bu, di sini ada kisah seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya yang menghidupi 3 orang adiknya, ya Bu ya. Coba Bu lihat Bu buku pintarnya halaman 33 Bu. Kisah Tasripin ya, kisah Tasripin yang menghidupi ketiga orang adiknya yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Coba Bu dibacakan Bu. Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin 12 tahun umurnya harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya Dandi, Rianti, dan Daryo. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat mencari pasir 1 tahun yang lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari, Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat 30.000 sampai dengan 40.000 sehari. Itulah membeli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik, jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekadar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Sudah Bu? Iya, terima kasih ya Bu ya. Telah membacakan kisah Tasripin tadi. Iya, dari kisah Tasripin itu dapat kita ketahui bahwasanya si Tasripin itu telah menghidupi ketiga adik-adiknya, ya kan Bu ya? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bu yang kita gali dari cerita Tasripin tadi Bu. Yang pertama ya Bu ya, nanti kalau saya tanya orang Ibu jawab, kita akan tuliskan jawaban orang Ibu di kertas ini ya Bu ya. Nah, yang pertama, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Coba dulu Bu, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Apa aja kerjanya Bu? Satu, Bertani. iya bertani, masak nasi, bertani di sawah itu katanya ya Bu ya. Dua, masak nasi, Sehari-hari memasak kebutuhan sehari-hari. sehari-hari. Apalagi Bu? menghasilkan uang. Menghasilkan uang? Bagaimana cara dia menghasilkan uang Bu? Kerja. Bekerja. Kerja. Ya bekerja.
Lanjut. Membimbing adik-adiknya supaya akhlaknya baik. Seperti mengajak sholat dan mengaji. Membimbing adik, ya kan? Itulah tadi kerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan si Tasripin dalam menghidupi kebutuhan adik-adiknya, ya Bu ya. Iya. Yang kedua, apa yang dilakukan tersebut layak nggak oleh si Tasripin? Usia si Tasripin itu, Tidak, pekerjaan yang dilakukan si Tasripin itu layak nggak untuk anak seusia dia? Tidak lah Bu. Kenapa Bu? Kenapa nggak layak? Karena si Tasripin itu umurnya masih 12 tahun. Iya. Seharusnya Tasripin itu masih usia sekolah Bu, bukan mencari duit. Iya, itulah dia tadi Bu yang dikatakan penelantaran. Kalau anak yang usia masih sekolah itu, dia tugasnya adalah sekolah, bukan bekerja. Bukan membimbing adiknya. Bukan membimbing adiknya. Membimbing adiknya dan bekerja itu adalah kewajiban daripada orang tuanya. Sementara orang tuanya pergi bekerja ke Kalimantan, ya kan Bu? Anak-anaknya yang masih kecil ditinggalkan, diasuh oleh si abangannya, itu si Tasripin yang masih usia 12 tahun, yang masih sekolah. Iya, seharusnya adik-adiknya itu butuh kasih sayang dari orang tua. Itulah dia penelantaran Bu. Seharusnya anak-anak itu diberi kecukupan, ya kan Bu? Dan kasih sayang. Oke, yang ketiga Bu ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Seharusnya perbuatan apa yang dilakukan oleh orang tua si Tasripin itu? Tadi kan ceritanya ibunya telah meninggal dunia, ya Bu ya. Ibunya meninggal dunia, kemudian ayahnya pergi ke Kalimantan mencari nafkah, mengikuti si kakak sulungnya, kan gitu ya Bu ceritanya, ya Bu ya. Seharusnya apa sih perbuatan yang dilakukan oleh si ayah terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Apa Bu? Kira-kira Bu, dari cerita si Tasripin tadi? Supaya ayahnya tidak menantarkan anak, harusnya ayahnya membawa anak-anaknya ini bekerja ke Kalimantan, tinggal bersama dia di Kalimantan. Tidak meninggalkan mereka di Jawa Timur, sehingga mereka mencari nafkah sendiri. Ya, gitu ya Bu ya. Betul yang dikatakan Bu Ramaini tadi. Supaya anak-anaknya tidak terlantar, seharusnya si ayah dari si Tasripin itu seharusnya membawa anak-anaknya yang 3 ini tadi. Kemana dibawa? Ikut ke Kalimantan bersama si ayah. Jangan pula dibiarkan si anak yang masih usia sekolah dan masih kecil-kecil, ya kan, usia pengasuhan, ditinggalkan. Malah yang mengasuh dan memenuhi kehidupannya si anak yang masih usia 12 tahun. Nah, itu ya Bu ya. Kewajiban seorang ayah itu memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Seharusnya seperti itu ya Bu ya. Itulah tadi beberapa pertanyaan dan kesimpulan yang kita ambil dari cerita kisah si Tasripin, ya Bu ya. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh-contoh penelantaran, ya Bu. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh penelantaran, saya simpulkan dulu Bu, apa itu penelantaran, ya. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 4 tahun 1979, penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Artinya apa Bu? Sudah kewajiban penuh orang tua lah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Apa itu kebutuhan dasar anak? Kebutuhan makanan, pakaian, sekolah, dan tempat tinggal. Kemudian apa katanya Bu? Dan kebutuhan kasih sayang. Kalau anak yang masih usia sekolah dan usia belia itu masih butuh kasih sayang dari orang tuanya. Jangan tinggalkan. Ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Nah, jadi anak yang terlantar itu gimana Bu? Anak yang terlantar itu adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani,
jasmani maupun sosial. Gitu ya, Bu ya. Nah, jadi itulah dari pengertian tadi anak-anak yang terlantar. Di sini Bu ada beberapa contoh-contoh penelantaran ya Bu ya. Bisa dilihat Bu? Iya. Bisa Bu? Jelas dapat dilihat Bu? Coba dulu Bu Tina baca Bu nomor satunya. Mana itu? Contoh-contoh penelantaran ya. Contoh-contoh Penelantaran. lantaran Satu. Tidak? Nampak ya Bu? memberikan Makanan. makanan yang sehat, aman, bergizi. Ya. Ya. Tidak diberikan tempat tinggal dan Kain yang layak. pakaian yang layak. Ya. Tidak pernah Diberi memberi waktu dan kesempatan bermain. Iya. Bermain. Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Itu bagian dari penelantaran. Jadi anak-anak yang masih usia dini dan usia sekolah itu kebutuhan dasar orang itu selain dari kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal, sekolah itu juga diberikan hak untuk bermain ya Bu ya. Iya. Jangan pula nanti masih usia bermain dilarang bermain-main. Terus Bu Poci Aman. tidak diizinkan Tidak sekolah. diizinkan sekolah. Iya, selanjutnya. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Tidak ke posyandu untuk membimbing berat dan Menimbang berat. menimbang berat dan ukur tinggi badan. Iya, tunggu. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak dan tidak melakukan posyandu itu juga termasuk dari bagian penelantaran terhadap anak. Sering ini kita lalaikan ya Bu ya? Iya. Iya, dan beberapa contoh-contoh berikutnya bisa kita baca sama-sama. Tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberikan kasih sayang, itu tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya ya Bu ya. Kemudian tidak memberikan perhatian, tidak mendengar pendapat anak. Setiap anak yang memberikan keluh kesahnya itu didengarkan ya Bu ya. Jangan nanti di rumah kalau anaknya berkeluh kesah tidak didengarkan. Itu termasuk dari contoh penelantaran juga ya Bu ya. Iya. Selanjutnya tidak memberikan kesempatan beribadah. Anak mau ke masjid dilarang, ngapain kamu ke masjid main-main? Nah itu termasuk dari contoh penelantaran. Kemudian tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Tidak diberikan contoh ya itu Bu ya. Tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain. Ditinggal sendiri ya, itu seperti kisah Tasripin tadi Bu ya, ditinggal oleh orang tuanya, didiamkan dalam kurun waktu tertentu, tidak dipedulikan dan lain-lain. Itulah Bu ya beberapa contoh dari penelantaran terhadap anak. Ibu-ibu nanti kalau di rumah sudah mengetahui materi ini, jangan lagi ya Bu ditinggal-tinggal anaknya Bu ya. Kalau ditinggal-tinggal itu dia pandangan iya, diberikan yang baik-baik. Kalau tidak diberikan yang baik-baik, berarti kita telah menelantarkan hak-hak anak kita. Demikian ya Bu ya. Iya. Nanti kita lanjut sesi selanjutnya ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. sama-sama.